Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Semoga sahabat sehat senantiasa diberikan kesehatan selalu dimanapun sahabat sehat berada. Senang sekali hari ini Farida bisa kembali lagi menyapa sahabat sehat, tentunya di acara Pokariko Podcast Rumah Sakit Siti Khadijah. Di edisi kedua kali ini Farida akan membahas atau memberikan informasi terkait pelayanan di Rumah Sakit Siti Khadijah. Dan hari ini Farida tidak sendiri, sudah bersama dengan Dr. Regita Binar Samanta. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Farida. Iya, bisa disapa sahabat sehat yang ada di rumah dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya Dr. Regita. Saya di sini selaku sebagai dokter PDP layanan HIV di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Ya, terima kasih Dokter Regita sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kita ngobrol dan sharing bersama ya dok. Kurang lebih nanti setengah jam ke depan. Jadi Dokter Regita ini sahabat, beliau selain sebagai dokter PDP, beliau juga sebagai dokter di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik ya, sehubungan dengan kemarin pada tanggal 1 Desember 2021 yang diperingati sebagai Hari HIV dan AIDS sedunia yang jatuh pada hari Rabu. Dan hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan peringatan Hari AIDS kemarin. Jadi di Rumah Sakit Siti Khadijah ini sudah melayani pasien dengan HIV dan AIDS ya sahabat. Tapi kita tidak akan membahas tentang seluk-beluk penyakit HIV dan AIDS itu sendiri. Hari ini kita akan membahas bagaimana tentang pelayanan yang ada di Rumah Sakit Siti Khadijah. Tapi nggak apa-apa, kita tanyakan dulu ke Dokter Regita. Kurang lebih secara garis besar penyakit HIV itu gimana ya dok ya? Kalau secara garis besar, HIV sendiri itu penyakit virus yang dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita ini harusnya ada kekebalan yang bisa melindungi dari berbagai virus maupun bakteri. Tapi karena adanya HIV itu tadi, sistem kekebalan tubuhnya turun, otomatis pasien ini akan rentan terkena infeksi. Intinya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya sahabat sehat HIV dan AIDS. Dan saya rasa sahabat sehat di rumah pasti sering mendengar maupun membaca di literasi terkait penyakit HIV maupun AIDS itu sendiri. Jadi hari ini kita tidak akan membahas tentang HIV dan AIDS. Hari ini kita akan membahas bagaimana apabila misalkan sahabat sehat yang ada di rumah mencurigai diri sendiri atau sanak keluarga yang ada gejala yang mirip-mirip dengan HIV. Nah, jadi layanan apa saja nih dokter yang sudah ada di Rumah Sakit Siti Khadijah untuk penanganan pasien dengan HIV dok? Layanan di Rumah Sakit Siti Khadijah ini ada namanya klinik pelangi yang dia bisa melakukan fasilitas seperti konseling ya, terus lakukan untuk VCT atau voluntary counseling test dan PDP ya. Seperti itu. Oke, jadi layanannya lumayan lengkap ya dok ya. Nah kalau misalkan ternyata kan ada pasien nih dok, ternyata setelah hasil pemeriksaan itu membutuhkan pengobatan lebih lanjut seperti obat ARV. Nah di Siti Khadijah sudah tersedia ya dok? Sudah Mbak, jadi nanti sebelum mendapatkan ARV, pasien akan diperiksa terlebih dahulu. Kita cekkan labnya, pemeriksaan fisik dan sebagainya. Jika pasien ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan ARV atau obat anti HIV itu tadi, akan diberikan. Tapi kalau misal ternyata dari pemeriksaan labnya masih belum memungkinkan, biasanya kita harus perbaiki dulu PR-nya, entah itu di labnya yang harus diperbaiki di mana gitu. Oke, gitu. Kemudian nih dok, dari awal Siti Khadijah membuka pelayanan HIV sampai dengan saat ini, itu kasusnya bagaimana dok gambarannya di Siti Khadijah sendiri? Kalau kasusnya sendiri sebenarnya seperti fenomena gunung es ya Mbak ya. Kadang kita itu ketahuan pasien itu ketemunya sedikit, tapi kadang jaring di rawat inapnya waktu kita screening ketemu banyak yang reaktif. Kita juga sudah SDM di tim HIV juga kan
sudah pelatihan. Jadi insya Allah semuanya memang lebih responsif sekarang ini untuk bisa menjaring pasien-pasien yang kira-kira riskan atau beresiko tinggi mengidap HIV gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan case-nya gimana dok di rumah sakit Siti Khadijah, terhitung banyak menurut saya. Oke, gitu. Kalau misalkan nih dok, ada pasien yang misalkan dia ingin melakukan pengobatan sendiri, itu tetap masuk klinik pelangi ya dok ya? Selama pasien ini sehat secara fisik, dalam artian tidak ada keluhan yang perlu sampai rawat inap, bisa rawat jalan. Kalau rawat jalan berarti masuk ke klinik pelangi tadi itu. Tapi kalau memang ternyata kita jaring pasiennya ini ternyata sampai ke IGD karena ada penurunan kondisi, berarti kemungkinan kan rawat inap gitu. Klinik pelangi itu buka setiap hari apa saja dan jam berapa dokter? Insya Allah klinik pelangi di Rumah Sakit Siti Khadijah itu hari Rabu, setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Nanti kan ada kontak person, biasanya pasien-pasien ngabarin dulu mbak ya, entah itu kalau misalkan tidak punya kontak person bisa langsung daftar ke rumah sakit, datang monggo. Tapi kalau misalkan sudah baca, kan kita ada sosial media tuh ya, di Rumah Sakit Siti Khadijah kan juga sudah sharing, itu nanti bisa berkontak sama kontak person yang terkait gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya aksesnya mudah ya, Dok. Kalau Banyak. misalkan sahabat sehat barangkali menemukan diri sendiri maupun sanak keluarga yang dicurigai atau mengalami gejala-gejala yang serupa, itu bisa datang ke Rumah Sakit Siti Khadijah untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Betul sekali. Gitu. Itu tadi obrolan seru kita bersama Dr. Regita Binar Samanta. Informasi terkait pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan HIV di Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Ya, terima kasih Dokter Regita sudah membagi sharing ilmunya dan menyiapkan waktu untuk kita sehingga kita bisa sharing-sharing gitu ya Dok ya. Jangan kapok ya Dok ya, barangkali nanti diajak podcast lagi. Oke, sahabat sehat, itu tadi podcast edisi kedua hari ini tentang pelayanan kesehatan khususnya HIV di Rumah Sakit Siti Khadijah. Saya Farida Ilma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.